Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Agus Satria Piwari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan cara mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari tahu bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang dapat dijadikan pembelajaran. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut adalah visi guru penggerak yang telah saya rumuskan, yaitu bersinergi, wujudkan SDM unggul berlandaskan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya merumuskan prakarsa perubahan, yaitu dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah tahap yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang harus saya lakukan sebagai langkah untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah berdiskusi dengan pimpinan dan rekan sejawat, mencari referensi menarik terkait tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi, dan memanfaatkan hasil pemetaan karakter melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah, siapakah yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Teknologi pembelajaran apa saja yang ia gunakan? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan dan penyelidikan yang dapat dilakukan adalah dengan cara mencari referensi tentang tokoh atau guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Langkah yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yaitu menyediakan lembar observasi kreativitas dan motivasi belajar murid, berkolaborasi membuat pelajaran berbasis teknologi, dan mencari referensi dimensi profil pelajar Pancasila, serta berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten di bidang tersebut. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pada tahap ini muncul pertanyaan,
Apa saja langkah pembiasaan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Apa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana menjaga konsistensi pembelajaran berbasis teknologi? Tindakan dan penyelidikan yang dapat dilakukan yaitu menyediakan perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen asesmen yang tepat. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid dan mata pelajaran, serta memberi penghargaan pada murid yang kreatif dan semangat dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, atur eksekusi. Pada tahap ini timbul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab agar pembelajaran berbasis teknologi dapat berjalan secara konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan dengan cara mengagendakan kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi. Demikian, rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya susun, semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.